Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Ibu Wahyu di pembelajaran matematika menyenangkan. Kita masih belajar persamaan kuadrat ya nak. Yang kita bahas kali ini adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Kita mulai ya. Anak-anak, penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna itu ada 7 langkah. Langkah yang pertama, membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Langkah kedua, suku bervariabel ditempatkan di ruas kiri, suku yang berupa angka di ruas kanan. Langkah ketiga, koefisien X itu dibagi dengan 2. Ya, jadi ini koefisien X, bukan X kuadrat. Baik. Langkah keempat, hasil pada langkah ketiga itu dikuadratkan dan dijumlahkan di kedua ruas. Langkah kelima, ubah ruas kiri menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan yang dikuadratkan atau yang biasa kita sebut kuadrat sempurna. Langkah keenam, operasi akarkan pada kedua ruas. Langkah ketujuh, selesaikan sampai mendapat himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Baik, kita langsung ke contohnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lihat koefisien X kuadratnya tidak 1 ya, ini 2. Jadi langkah pertama adalah persamaan kuadrat ini kita bagi dengan 2, bukan? Ya, menjadi ini X kuadrat ya. Nah, ini menjadi 7/2X gitu ya. Kemudian ditambah 3/2 sama dengan 0/2. 0/2 itu 0 bukan? Ya, 0/2 0. Kemudian langkah kedua, variabel kita tempatkan di sebelah kiri sama dengan yang berupa angka di sebelah kanan. Jadi ini negatif 3/2 ya. Kemudian langkah ketiga di sini terpisah. Langkah ketiga itu koefisien dari X 7/2 ya, itu dibagi 2 atau dikali setengah sama saja ya. Jadi ini 7/4 seperti itu ya. Sehingga ini kita langsung kuadratkan boleh juga di sini jadi 49/16. Kenapa seperti itu Bu? Ya, ini untuk mempersiapkan langkah keempat. Langkah keempat itu coba dibaca. Ya, hasil langkah ketiga dikuadratkan lalu dijumlahkan di kedua ruas gitu ya. Jadi ini negatif 3/2 pun ditambah dengan 49/16 supaya hasilnya kiri dan kanan tetap sama ya. Nah, langkah kelima sudah memenuhi sebagai kuadrat sempurna. Jadi ini X, ini X kuadrat, sini X ya, di sini tambah, di sini tambah. Di sini akar dari 49/16 7/4. Kok begitu Bu? Nah, itu sudah dibahas di pembahasan sebelumnya tentang kuadrat sempurna ya nak. Nah, ini sebelah kanan kita samakan penyebutnya. Ini tetap 49 ya. 16 dibagi 2 8 bukan? 8 kali 3 negatif 24. Seperti itu. Kemudian ini masih langkah kelima. Masih langkah kelima nak. Kita selesaikan yang ruas kanan. 16 ini berarti 25 bukan? Ya. Langkah ke-6, operasi akarkan, berarti ini ini tidak kuadrat dong Bu. Ya, tidak kuadrat, lupa. Ini 7/4 tidak ada kuadratnya nak ya. Kalau kuadratnya hilang, di sini harus muncul plus minus akar begitu ya. Kok begitu? Ini juga sudah pernah dibahas kemarin ya. Masih langkah ke-6, ini 7/4 menjadi plus minus 5/4 bukan? Ya. Kemudian langkah ke-7-nya bagaimana? Langkah ke-7 adalah X sama dengan 7/4-nya kita tempatkan di sebelah kanan sama dengan. Begitu ya. Jadi anak-anak, kalau kita selesaikan seluruhnya di sini X sudah X1 bisa ya. Di sini negatif 7/4. Nah, ini kan ada tambah dan kurang. Maka yang X1 yang tambah, terus ditambah 5/4 begitu nak. Sehingga X1 itu negatif 2/4 bukan? Atau negatif setengah. Kemudian X2-nya itu ya betul, berarti X2-nya itu yang kurang. Yang kurang ya. Sehingga X2-nya sama dengan
negatif 12/4 atau negatif 3 gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ini HP bukan handphone ya, nah ini himpunan penyelesaian dari yang kecil dulu, nah, baru yang negatif setengah, seperti itu. Semoga paham ya nak ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya nak. Nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini koefisien A kuadrat 3, berarti ini harus dibagi 3, betul. Boleh Bu A? Boleh. Alfabet ya, ini tidak harus X. Baik, ini dibagi 3, langkah pertama menjadi A kuadrat, bukan? Iya, ini 2/3. Kita ini 7/3. Ya, betul. Jadinya ini 0/3, 0 ya. 0. Oke. Langkah kedua, tempatkan variabel di sebelah kiri. Jadinya yang ada A di sebelah kiri, yang angka di sebelah kanan. Ini menjadi positif ya. Kemudian langkah ketiga di sini itu negatif 2/3 dibagi 2 atau dikali setengah menjadi negatif 2/6, bukan? Iya, negatif 2/6 kita kuadratkan menjadi 4/36 ya. Ini kalau negatif dikuadratkan kan jadi positif. Baik, jadi langkah keempat adalah sebelah kiri dan sebelah kanan dijumlah dengan 4/36, bukan? Iya, ini juga dijumlah dengan 4/36. Jadi langkah kelima ini sudah memenuhi kuadrat sempurna, maka di sini A, begitu ya nak ya. Oh ini kurang, berarti di sini kurang ya nak ya. Kan kalau ini tambah di sini tambah, kalau ini kurang di sini kurang. Kemudian ini akarkan 2/6 sama dengan, nah ini disamakan penyebutnya di sebelah kiri menjadi ya 12 kali 7, 84. Masih langkah kelima nak, kita masih kuadrat, ini menjadi 88/36, bukan? Oke, sekarang langkah ke-6. Apa langkah ke-6? Silahkan dibaca ya nak. Ibu sengaja buat di sini supaya kalian mudah membaca ya. Nah ini langkah ke-6 adalah operasi akarkan di kedua ruas. Berarti ini kuadratnya hilang, muncul plus minus akar gitu ya. Jadi masih langkah ke-6. Jadi A dikurangi 2/6 sama dengan plus minus berapa? Ya, anak-anak, akar 88 itu kalau disederhanakan sehingga nanti bisa diakarkan itu 4 kali 22 ya. Sehingga masih langkah ke-6 di sini. Kita buat A dikurangi 2/6 sama dengan plus minus. Nah, ini akar 4 keluar nak. Jadi 2 gitu. Akar 6 juga keluar. Jadi akar 36, maaf, ini jadi 6 ya. Sehingga di sini akar 22 saja. Oke, kita langsung ke langkah ke-7. Langkah ke-7 itu selesaikan sampai mendapatkan HP ya, himpunan penyelesaian. Ini negatif 2/6 menjadi 2/6, bukan? Di sebelah kanan sama dengan begitu. Nah, ini masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. Ya, betul, disederhanakan sehingga menjadi 1/3 tambah kurang 1/3 akar 2. Nah, ini kita sama, penyebutnya sudah sama ya. Jadi kita buat begini saja. 1 plus minus atau tambah kurang akar 22. Seperti itu. Nah, dari sini kita sudah dapat tuh A1-nya. Ayo, apa A1? Ya, yang ditambah dulu, Bu. Oke, di sini begini ya, nak ya. Per 3. A2-nya? Iya. 1 dikurang akar 22 per 3. Kalau himpunan penyelesaian kita buat yang lebih kecil dulu, jadi yang dikurang dulu per 3. Kemudian 1 ditambah akar 22 per 3. Seperti itu ya nak.
Semoga paham. Kalau belum paham, bolak-balik nontonnya, di pause boleh, dimajukan, dimundurkan ya. Sekarang kita akan membahas penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik setelah ini ya.